Halo, kami Perunggu. Biasanya kami ngobrol lewat lagu, tapi sekarang di sini kami nggak akan hanya nyanyi. Kami bakal dengerin dan kami juga bakal belajar. Meja kuning untuk ruang cerita-cerita yang mungkin belum selesai. Tentang hidup yang nggak selalu naik, tentang keluarga, mimpi, gagal, bangkit, dan semua yang ada di antaranya. Di meja ini nggak ada yang lebih tinggi. Semuanya duduk sejajar. Kita lagi nggak mencari siapa yang paling benar. Di sini kita saling terhubung. Dok, Ya, kan lo kerja di industri kreatif lah ya. betul. Yang dimana kalau di Indonesia kan bisa dibilang mungkin bukan yang main industri gitu kan. Kita kan lebih seringnya kayak ya ekonomi atau apa gitu. Jadi kadang tuh suka disalahartikan kan. Dan kadang kita tuh nggak paham juga kerjaan sebagai kreatif itu apa sih gitu. Lo sering nggak sih disalahartikan gitu atau gimana sih? Ya, sering banget sih karena memang mungkin gak common juga ya kalau di Indonesia ada beberapa tahun terakhir, apalagi ya tadi ya mungkin backgroundnya gue perantauan dari Jambi sampai sekarang mungkin keluarga gue juga nggak tahu creative agency itu juga ngapain. Pas gue jelasin berkali-kali kayaknya ya udahlah gitu. Tetap nggak ngerti. Tetap nggak ngerti. Tapi pasti di Jakarta orang lebih melek lah gitu. Karena secara industri ini juga sebenarnya sebuah tantangan juga, challenge juga. Mostly sebenarnya kalau di creative industry itu agency ya khususnya. Pastinya membantu entah itu klien, brand, bisa personal juga untuk mereka punya objektif ya biasanya lebih ke marketing ya mostly untuk mereka lebih dikenal, personanya seperti apa, audiensnya seperti apa. Dari situ barulah muncul output-output sesuai dengan apa yang mereka mau ya entah itu bisa iklan, musik, mungkin film atau konten yang paling sering sekarang. Jadi kalau di creative industry apalagi gue di Idea Fest tuh ketemu banyak banget macam-macam kreatif ya. Biasanya orang cuman terpatoknya di musik, film, tadi agency, tapi sebenarnya di luar situ banyak banget ada arsitek, ada F&B, entrepreneur, startup pun juga tadi. Terus juga ada beberapa yang memang kalau masuk ke subsektornya industri kreatif itu di Aircraft pun juga udah ada. Jadi total kalau nggak salah tuh ada 16 subsektor kreatif lah gitu. Di aircraft. Betul. Oh berarti sebenarnya di Indonesia sendiri juga industrinya sudah berjalan cukup matang gitu ya? Lama banget sih Udah lama banget ya? Cuman sebenarnya kalau makin kesini, tapi gue penasaran deh dari awal pas lu kuliah itu udah langsung kebayang kayak oke, gue industri kreatif dan udah kebayang belum kayak di creative agencies gitu atau di tahapannya gimana buat lu bisa sampai ke sini? Kalau gue tuh dari SMA sih udah tahu. Jadi ya dulu masih ada jurusan IPA IPS. Kalau nggak salah sekarang udah nggak ada ya gitu. Jadi gue kayaknya nggak ada deh. Di beberapa SMA tuh kayaknya udah nggak ada. Jadi gue udah memutuskan untuk masuk IPS karena mau masuknya startnya dari komunikasi. Dan marketing gitu. Gue kuliah di Unpad, ya Jatinangor. Terus ya dari situ banyaklah belajar ikutan komunitas, musik, film juga, termasuk juga iklan, ikutan lomba segala macem. Nah dari situ akhirnya kebentuk, ternyata tadi creative agency itu banyak banget cabangnya. Bahkan mungkin yang paling sering gak disadarin adalah ya kita merasa kalau di creative agency cuma kerja satu orang, padahal ya mungkin teman-teman juga kan di sebagai band gitu orang taunya cuma bertiga, padahal di belakang layar tuh ya ada roadman, ada manajer, ya ada yang ngurusin visual, yang ngurusin audio dan lain-lain. Jadi kerja kreatif tuh benar-benar kolektif dan itu sih yang bikin serunya. Ketemu banyak orang, ketemu banyak bidang dengan spesialis masing-masing sampai akhirnya ya tadi punya satu karya atau produk gitu. Kalau gue tampung juga kan si industri kreatif ini kan emang ngikutin momentum juga gitu. Betul. Dengan lagi rame apa, kondisinya lagi apa, hari ini lagi musim apa, atau kayak misalkan sekarang ya lagi Ramadan gitu. Dari lu ada kayak misalkan pengalaman ataupun ada strategi khusus nggak yang misalkan kayak beneran diterapin buat menyesuaikan sama ini kondisinya Ramadan nih. Jadi yang ngikutin market tuh lagi ngapain kayak gitu. Itu ada yang dilakukan apa enggak? Satu sama penasaran itu tuh lu pasti adapt terus. Maksudnya kayak udah tahu nih 1 bulan berarti aktivitasnya begini. Atau tutorial 1 minggu ini kayaknya adjust deh. Atau itu sebenarnya masih dulu bikin fleksibel banget aja. Oke, itulah tadi momen kita harus kerja keras ya. Tadi ya Mas Andi ngomong. Ya, benar sih tadi momentum tuh selalu ada. Tapi balik lagi biasa yang akan menyesuaikan kembali ke awal tadi ya. Audiensnya kayak gimana gitu. Ya mungkin juga teman-teman pasti pada saat sekarang kalau dulu manggung bisa siang lebih banyak. Ada kadang pagi juga gitu. Tapi momen Ramadan biasanya akan lebih banyak pasti di malam gitu. Nah jadi tergantung lagi dengan audiensnya gimana.
Dan balik lagi juga, kalau tadi ada momentum-momentum tertentu, gimana tetap cara ngejaganya supaya masuk. Yang paling pertama adalah menyesuaikan juga sih gitu dengan kondisi yang sekarang. Karena balik lagi ya mau bikin, apalagi nih gue POV-nya industrinya di event gitu kan. Kayaknya event tuh bisa dibilang cukup sepi kalau bulan Ramadan karena atau ada event-event yang khusus emang Ramadan tuh, banget. karena agak susah kan ketemu momentumnya gitu. Walaupun misalnya, oke kita bikin acaranya malam deh gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang juga punya ibadah gitu. Ibadahnya ke masjid, sholat rawih gitu. Jadi, kayaknya nggak pas. Pasti biasanya mostly di beberapa event itu sedikit lah. Kecuali memang menyesuaikan dengan, ada kegiatan ngabuburit. Ataupun emang banyak kan Ramadan Jazz dulu juga ada. Nah, itu yang pertama dari audiensnya juga disesuaikan. Tapi tadi kalau event mungkin berkurang, tapi digital biasanya makin masif tuh gitu. Apalagi kalau kayak e-commerce gitu kan, orang saatnya dapat uang, THR, belanja. Nah itu mungkin kalau dari produknya itu e-commerce, dia pasti akan mulai jor-jorannya justru di bulan Ramadan. Di saat tadi anak-anak event itu sepi, tapi digital biasanya akan semakin masif. Berarti emang lo selalu adaptif gitu ya. Tapi mau nggak mau sih juga. dalam proses kreatifnya itu ya dengan lo puasa kan tapi ya. Puasa. Dengan ya lo puasa terus behavior dan jam kerja orang-orang juga berbeda gitu kan. Ada nggak sih pengaruhnya ke ya cara lo bekerja di industri kreatif specifically? Ada banget lagi, gue berasa banget tuh kemarin tuh minggu lalu yang puasa pertama kedua kali ya. Biasa bangun lebih iya. Dan gue tuh juga kalau di kantor, kalau selama bulan puasa tuh masuknya lebih pagi, Pak. Oh gitu. Biar balik Masuknya lebih pagi, bener. Jadi jam 4 bisa pulang. Tapi yang tadinya harusnya masuk jam 10, jam 8, hari pertama ngantuk banget. Gak berfungsi deh gue. Gitu. Apalagi, kopi lagi. nah itu sih. itu yang paling susah. Kayaknya gue kalau makan masih aman lah ya. Lo ngopi banget ya? Ngopi ya, pagi tuh biasa ya. Kalau teman-teman gimana? Iya sama. Kita ngopi. banget sih. biasa. Susah kan, yang paling susah tuh ngopi ya. Akhirnya kadang di jam 8 gue datang kantor ya bisa jadi ya santai-santaian dulu. Padahal biasa kalau gue ngantor udah langsung mode on lah gitu. Nah malah proses kerjanya jadinya ya after mungkin buka puasa baru ya bisa Functioning well. lagi. Jadi emang kalau secara balik lagi sih memang bentuk ataupun respon tubuh kan orang beda-beda gitu. Dan akhirnya gue baru kayak baru berasa lah itu minggu kedua. Ya udah baru bisa ngatur. Mungkin gue sahurnya lebih cepat. Jadi gue tinggal pas nanti jam 4-nya udah tinggal sahur sama tinggal minum sama sholat gitu. Habis itu ya udah tidur lagi. Iya, butuh adjustment ya. Tapi tergantung masing-masing ya biasanya. Tapi kalau di kantor sendiri lo pressure kerjaan tuh sebetulnya kalau menurut lo sendiri paling besar tuh dari mana sih? Kayak apakah dari revisi atau dari deadline atau mungkin dari ekspektasi klien gitu kan? Oke, kalau dari gue tuh yang ketiga sih, ekspektasi. Makanya tadi ya balik lagi kan kreatif industri itu pasti nggak kerja sendiri, kolektif apalagi punya klien gitu. Nah, yang kadang kita suka lupa itu adalah ini menurut kita bagus, tapi somehow dari klien kayaknya nggak pas nih gitu. Kadang sebenarnya ide kita bagus. Terus gue pernah juga dikasih revisi, kayaknya terlalu grande deh gitu. Kayaknya market gue nggak segini. Nah itu sih tadi ekspektasi yang kita pengen kelihatan keren terus. Ya padahal sebenarnya objektif dia nggak kesana gitu. Dari situlah sebenarnya perlu banyak ngobrol gitu. Perlu banyak ngobrol, bedah lagi tadi ya objektifnya apa, audiensnya siapa, targetnya gimana. Dari situ mungkin baru ketahuan. Ya kalau revisi deadline mah udah lah biasa. Udah biasa sesekali. Nah, nyambung pertanyaan Adam yang tadi soal pressure. Ya kan kita kan pasti setiap orang bekerja pasti punya pressure dan challenge masing-masing. Dan kadang-kadang nih kalau kita bekerja tidak dengan passion, akhirnya challenge tersebut yang bikin kita jadi kayak aduh males banget nih gitu kan. Nah, lu sendiri gimana? Ya lu udah berkecimpung di kreatif industri sekian lama gitu kan. 24/7 lu dikasih pressure ini itu tapi lu tetap bertahan. Apakah memang ini kerja passion atau kayak ya udah yang penting gue dibayar aja dah gitu. Oke. Gue sih ngobrol dengan begitu banyak teman-teman di kreatif. Mostly mereka kerja di kreatif tuh emang karena passion. Sangat jarang lah gitu. Ya karena
kalau misalnya ngomongin ya bertahan uang ataupun cari gitu, bisa jadi industri lain kayaknya ya kalau di Indonesia misalnya pasti ya komoditi, hal-hal yang kayak banking, mungkin back office tuh Tapi jauh. lu sempat kepikiran pengen di mining gitu? Untungnya enggak. Makanya tadi kan gue langsung IPS juga kan. Nah jadi emang kalau gue ngobrol sama teman-teman di creative industry, karena banyak banget ya ketemu di Idea Fest tuh, mostly ya pasti mereka seneng sama pekerjaannya gitu. Walaupun tahu kadang ada di luar sana yang secara income-nya mungkin lebih tinggi, tapi ya kita senang biasanya akan ada aja tuh jalannya. Kan tadi juga ya kayak teman-teman sempat kantoran dulu kan ya. Sebelum musik, kebanyakan duit di kantoran apa musik, Mas? Kalau kita kebetulan yang penting dapur kebun. Ya dapatnya 30 hari kerja. Gimana? Ya, itulah kurang lebih. Yang penting happy. Ya sama kan pasti teman-teman juga ya Balance passion lah, ya. balance lah. Balance kalau ya paling baik tentunya ketika passion itu bisa menghasilkan gitu kan. Ya sama lah kurang lebih lah. Kalian juga pasti kan ya cukup aja gitu, tapi ya kerjanya happy gitu. Ya, gue jadi itu pas dari Rido cerita gue ngebayangin kayak misalkan kalau kami gitu sebagai musisi gitu kan, kan punya influence gitu ya ketika bikin musik tuh doyannya denger dari band mana terus jadi pengen bikin lagu yang kurang lebih terinspirasi gitu. Iya. Nah kalau misalkan di industri kreatif yang creative agencies gitu, lu pernah gak gitu ngalamin kayak lagi ngerjain sesuatu terus lu connect sama satu influencer, terus lu ngelihat cara kerja influencer, wah mantep banget nih, terus lu jadi terinspired gitu. Andai kata ada, gua diceritain gak influencernya misalkan siapa dan apa yang bikin lu inspired? Specifically influencer karena gue penasaran aja gitu. Penasaran. Tahu ada. Ada, gue lumayan suka ya tadi ya dengerin podcast juga, terus juga ya sehari-hari ya sambil kerja nyambil nge-gym gitu misalnya, juga suka dengerin content creator ataupun podcaster. Mungkin kalau di dua kali ya, kalau di Indo kayaknya gue paling sering dengerin kontennya Mas Ruby, Alexandro Ruby gitu ya. Ya dia juga punya buku Yuduyu karena menurut gue dia cukup mewakilin apa itu kreatif industri lah gitu. Dia pernah jadi fotografer, bisa jadi penulis, content creator juga, dan kayaknya mostly ada beberapa pelaku kreatif tuh biasanya juga nggak cuma di satu bidang gitu. Ya entah itu dia bisa dia financial juga benar. Jadi gue cukup banyak belajar, terinfluence juga bagaimana cara dia bicara, terus juga bagaimana caranya mencari opportunity yang lebih banyak lagi. Dan dia juga pernah cerita kayaknya udah pernah bisnis juga, tapi gagal gitu. Itu juga gue juga belajar banyak dari sana. Kalau di luar podcaster yang paling gue sering denger tuh Jay Shetty gitu. Ya kan. Think Like Among gitu. Ya harapannya semoga bisa kapan-kapan juga ikutan kelas dia ya gitu. Mahal tapi Betul. Tapi ya di situ gue juga banyak belajar, bahkan ada beberapa quotes yang suka gue juga ikutin adalah untuk ngehasilin output yang besar tuh kadang kita nggak perlu ngelakuin hal yang besar, tapi adalah konsisten, disiplin gitu, dan lebih ya misalnya kayak kita kan resolusi gitu. Resolusi 2026 pengen kurus misalnya gitu ya contoh. Padahal di situ ya mindset yang dia ajarin adalah lebih ke bagaimana membuat tuh justru prosesnya. Kayak oke, gue 30 menit sehari olahraga. Mungkin gue gak bisa langsung bikin hidup makan sehat gitu. Tapi mulainya dari makan malamnya dulu. Jadi gak perlu 3 kali makan langsung sehat semua gitu. Nah pelan-pelan prosesnya itu dan akhirnya itu yang jadi kebiasaan. Mungkin gue kalau influencer paling banyak ke influence sama 2 orang itu sih. Kalau kalian udah? Ada lah. Ganti lagi. Macam-macam itu kan. Kayak beneran kalau misalkan tanya on the fly kayak gini bingung nih mikir dulu siapa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti. Selalu follower paling banyak. Kalau di sini ya. Sama kayak pekerjaan-pekerjaan apapun menurut gue kan emang ada yang menyenangkan sama ada yang bikin bete gitu. Betul. Nah di case pekerjaan lo gitu, ada nggak hal-hal mau itu kecil atau itu besar atau kita ngomongin kecil deh, yang manner issues yang bikin lu bete gitu selama ngerjain pekerjaan lu sehari-hari. Oke, jadi gue tuh sering banget ngobrol ataupun ya dihubungin orang lain ya. Nah, iya, gitu. lu kan sering paparan konekkan sama Apalagi sini. di Idea Fest gitu ya ngubungin speakers, ngubungin partner gitu. Tapi kadang ya bisa jadi tuh gangguan-gangguan kayak tiba-tiba dapat spam call gitu. Iya, Kayak nomornya siapa, terus tiba-tiba nawarin ini, nawarin itu, atau tiba-tiba nggak jelas, matiin aja gitu. Jadi hal-hal kadang kecil-kecil yang gitu suka mengganggu dan ya tadi balik lagi nggak fokus lagi gitu. Gara-gara Takutnya malah jadi yang nelfon malah yang orang beneran
mau ngontak lu malah jadi lu skip juga gitu takutnya ya. Iya, tapi ya tadi kebanyakan sih enggak ya kalau sekarang, apalagi zaman sekarang ya pasti spam call dan hal-hal yang bentukannya random tuh suka ada aja gitu. Iya, gue juga sering banget tuh kayak gitu. Kalau gue tuh biasanya kalau nomornya udah nggak tahu nih siapa, nggak gue angkat sih. Oke. Ya, Bisa terus gitu. yang kedua gue juga baru mendiscover kemarin. Jadi IM3 tuh ternyata punya feature yang namanya Sat Spam Plus, tau gak lo? Betul. Jadi dia tuh bisa mendetek kalau misalnya ini spam caller, itu tuh ada kayak markingnya gitu. Jadi lo nggak perlu kayak nebak-nebak, kan biasanya kan kayak kita ini siapa nih, gue pengen ngangkat tapi nomornya nggak ada, ya kan bingung kan. Nah ini tuh dia udah kayak ada kayak markingnya ini spam gitu. Jadi lo udah tahu nih kayak perlu diangkat apa enggak gitu. Dan itu kebetulan dia lagi ada paket Ramadan. Jadi kalau lo beli sekarang kuota 150 GB cuma 150.000 coy. Wih, Ya, mantap. lo udah bisa aktifin si paketnya itu plus lo akan dapet si Satpam Plus ini gitu. Terus yang kerennya lagi, mereka biasanya kan kita cuman ya kalau misalnya spam call atau SMS gitu kan ya, itu kan sudah pasti bisa kedetek lah, lebih mudah lah gitu. mudah ya. Nah ini dia WhatsApp call juga bisa kedetek. Waduh, langsung mau gue coba nih. Iya, jadi cobain. Coba. Itu Di salah satu IM3 Plus solusi ya. IM3. Kita cobain telepon-teleponan ya. Coba teleponan. Gua tahu jangan-jangan gua spam. Kita coba Mereka tes. ya semua. Nyambung sama yang tadi. Lu ada nggak sih kayak pada saat lu ragu atau lu kayaknya lagi out untuk lagi dalam kondisi susah lah gitu, ada nggak sih emergency call lu sendiri kayak misalnya yang biasa lu kontak kalau misalnya lu lagi kayak gitu? Ada. Jadi biasa tuh gue 3 deh kayaknya. Satu ya keluarga, pasti nyokap paling sering gue tanya masalah ya apapun itu yang bisa berhubungan dengan hidup dan lain-lain. Terus ya sama pacar juga paling sering karena kita juga di industri yang sama. Jadi suka minta insight, kadang juga diskusi kira-kira ini tuh gimana ya cara ngatasinnya ataupun ada ideas gak sih buat kita suka brainstorming bareng gitu. Terus yang ketiga kayaknya bos kantor gue juga gitu. Itu juga jadi salah satu yang paling sering gue tanyain. Khususnya tadi ya ketika ide lagi mandek, belum dapat data yang sebegitu banyak, sampai akhirnya ya udah dapat tuh solusi-solusi atas jawaban-jawaban yang tadi gue bingung juga gitu. Itu pas ketika lu lagi nelfon ke mereka gitu. Diceritain gak ada satu momen yang lu ngerasa kayak aduh ini gue harus nelfon mereka itu gara-gara gue habis gagal melakukan sesuatu gitu. Nah si kegagalannya boleh ceritain gak kegagalan apa yang bikin lu ngebentuk jadi diri lu yang sekarang? Oke, paling biasanya tadi ya ada hal-hal yang kadang nggak sesuai ekspektasi gitu. Misalnya kita harapannya, let's say dengan kan ada KPI ya pasti selalu pekerjaan nggak sampai target gitu. Tapi masih bisa nih kayaknya diselamatin. Jadi kadang gue nelpon tadi entah itu bos gue, entah itu pacar gue juga, dan sampai akhirnya coba nih cari solusinya kayak gimana. Tapi ya balik lagi juga kadang nggak mesti dalam bentuk brainstorm, kadang ya udah cuma butuh dukungan aja gitu kan. Mengeluarkan aja. Iya. Jadi kayak oke, gue sebenarnya nggak minta masukan dan lain-lain, tapi sebenarnya pengen ngobrol aja, pengen curahin, dan biasanya habis itu udah balik lagi gitu. Tapi kan lu kan ya udah sering kayak isi talk show atau kayak jadi pembicara gitu kan. Yang dimana kan biasanya sering menceritakan tentang lu sebagai marketing IDFS atau pokoknya keberhasilan lu di bidang ini. Misalnya lu udah punya kayak brand parfum lah atau kayak misalnya toko tadi restoran kayak gitu, F&B. Nah, kalau boleh misalnya lu ada nggak satu cerita lu kegagalan yang belum pernah lu share ke publik misalnya? Banyak sih ya, itu pasti. Ini juga sering gue ceritain gitu. Beberapa, kayaknya dulu gue juga sempat nyoba-nyoba ya bisnis, ya bikin movement, gerakan, dan lain-lain. Ya kadang tadi ya passion tadi ya, seneng aja. Cuman balik lagi, kayaknya tadi Mas Ildo juga bilang, kadang ada beberapa passion yang kayaknya nggak bisa dihidupi deh gitu. Khususnya mungkin tadi yang monetisasi. Akhirnya gue juga punya platform waktu itu kolektifan juga lah gitu, sama anak-anak musik, art dan lain-lain. Tapi sampai kesini akhirnya udah jadi temen aja, tapi nggak untuk sesuatu yang dimonetisasi. Makanya kadang tuh juga bisa jadi gue ngebedain juga, oh ini kayaknya bisa nih dibikin jadi revenue, tapi ada beberapa ya udah ini kita ya punya komunitas, kita berempati ataupun hal-hal yang sifatnya nggak transaksional. Jadi banyak banget ya gue juga keluarin uang di situ, tapi ternyata nggak balik lah gitu. Makanya kayaknya baru disitulah momen gue sadar
kayaknya nggak semua hal pun juga harus ada ya transaksional, harus itu apa detik itu juga menghasilkan. Kadang yang bikin unik kayak misalnya contoh ya waktu itu kayak gue sempat ada momen gue tuh nggak kerja berapa bulan lah gitu, dan yang nyelamatin gue waktu itu mantan anak magang gue gitu. Disitulah kayak gue baru dapat tambahan ya, akhirnya bisa hidup lagi. Yang sebenarnya mungkin ya lu ketemu anak magang lu ketika lu lagi nggak mikirin hal transaksional, lu lagi nggak kerja formal segala macam. Jadi sebenarnya lu bisa gaining apapun dari apapun yang lu lakukan gitu, nggak selalu monetary gitu kan. Jadi rezeki itu nggak dalam bentuk uang aja gitu kan, silaturahmi juga kan. Ya apalagi momen-momen Ramadan gini kan kadang kayak ingat lagi nih siapa kira-kira pernah membantu gitu. Bahkan tanpa lo iming-imingin sesuatu pun dia rela gitu kan datang, itu yang biasanya akan jaga terus silaturahminya. Keren. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau gitu ya dengan lu sudah melakukan berbagai macam hal ya, sebenarnya ada hal yang masih lo pengen lakukan gak sih? Kayak legacy yang lo pengen tanamkan di dunia ini sebagai seorang Ridho, terus kayak bentuk dan formatnya apa? Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau belum tuh ya mungkin apa yang lo lakukan untuk mencapai itu gitu. Oke, mungkin ini juga masih proses kesana gitu. Balik lagi, gue lumayan suka juga ya sama kreatif industri, ya termasuk musik, film juga sama. Di situ kayaknya gue sebenarnya beberapa udah tercapai, tapi tinggal nambahin gitu. Untungnya gue platformnya tuh di IDFS tuh cukup ketemu banyak orang, karena gue ngelihat banyak komunitas kreatif gitu. Mungkin ngumpulnya mereka satu bidang aja gitu. Contoh ya mungkin musisi sama musisi, anak filmmaker ya sama filmmaker, gue anak marketing sama anak marketing gitu. Tapi begitu gue ketemu di IDFS tuh kayak ketemu tengahnya. Jadi ya tadi mungkin teman-teman juga sebagai musisi pasti nanti ujung-ujungnya akan butuh dari filmmaker, entah itu jadi soundtrack mereka butuh, atau teman-teman nyari video klip gitu. Bahkan sampai ke retail ya teman-teman bikin merchandise, jadiin perunggu SIP atau udah nggak tahu juga. Jadi hal-hal yang kolaborasi seperti itu kadang benar-benar ketemu ya gitu. Ya gue juga ngelihat kayaknya banyak lah sekarang musisi pun juga melek. Ya waktu itu gue juga pernah ngelihat misalnya ya Iga Masardi bahkan collabnya sama Mbak Misenjuk gitu, bikin makanan Iga gitu. Jadi unik nih gitu. Nah sebenarnya yang tadi mungkin belum udah tercapai, tapi kayaknya bisa on the way ditingkatin lagi adalah kayak konektor kali ya. Jadi kalau di US tuh bahkan ada jasanya sendiri ya. Benar. Jadi buat ngekonekin ya orang-orang broker benar. Bahkan sampai ke hal-hal yang teman-teman mungkin biasa ada kayak susah banget gitu ya, kayak pejabat gitu misalnya. Kayak ngapain ya gue ketemu pejabat, padahal banyak kan isu-isu yang kayak legalitas, isu-isu tentang copyright, dan itu sebenarnya sadar nggak sadar juga berpengaruh. Makanya di beberapa kesempatan itu ya gue juga kayaknya udah mau tahun kelima ya di IDFS, sampai akhirnya gue oke nih gitu di sini gitu, karena banyak misi, banyak impact yang akhirnya bisa dilakuin juga gitu. Luar biasa. Besok lusa aku ke Jakarta, mulai lagi semuanya di sana. Kakak bilang siap-siap saja, batinku ingin semua batal juga. Bandung masih memelukku ora, sementara ku masih ingin lewat Dubai. Mungkin untuk terakhir kalinya, atau mungkin minggu depan ku pulang saja. Tapi dunia boleh saja menahanku, atau perlahan bongkar mimpiku. Dunia boleh saja menahanku. Ku punya doa
saja menahanku. Ku punya doa ibu. Dunia boleh saja menahanku. Ku punya doa ibu. Dunia boleh saja melawanku. Ku punya doa ibu. Seperti biasa, beres ngobrol, kita bakal masuk ke segmen Tarung Bebas. Jadi buat Rido yang baru pertama kali nyobain Tarung Bebas ini adalah kuis di mana kita berantem pukul-pukulan. Oke. Kita ya kuis simpel aja, jawab cepat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal gue tanyain. Kali ini lagi giliran gue yang jadi hostnya. Ada beberapa pertanyaan langsung bisa dijawab setelah apa ya? Mau pakai bel atau mau ngacung atau mau ada yel-yel dulu? Yel. Gak usah lama nih. Ngacung aja. Ngacung. Yel. Ya, jadi ntar yang gue ngasih pertanyaan, mau ada yang langsung motong di tengah pertanyaan belum selesai langsung ngacung duluan juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Ini pertanyaannya sesuai topik yang tadi atau? Iya, kita bikin temanya Keren gitu, apa yang diomongin. kayak talk show Ini bener TV. Helmi ya. Udah siap belum semuanya? Gue ngacung aja, ntar gue ntar gue yang pantau. Oke, pertanyaan pertama. Kegampangan nih pertanyaannya. Dari bawah. Dari bawah. Oke, adalah singkatan dari apa? Silahkan Artificial Bapak. Intelligence. Apa? Artificial Intelligence. Iya betul. 100,5 untuk Bapak Adam ya. Dia tuh 5,5-nya ya. Kita skornya ngacak aja ya, beda-beda ya. Oke, yang kedua. Udah siap? Udah siap. Apa nama ceramah singkat yang sering diada sebelum, silakan. Kultum. Iya betul. Oh, udah mau ceramah singkat kan saya berbuka puasa jawabannya kultum. Tiba-tiba ceramah tadi ya. Iya kan sesuai tema ada Ramadannya kan. Iya. Oke. Gitu. Ya jadi karena tadi ngejawabnya lebih cepat jadi Rido dapat 120 aja ya secara. Ada bonus-bonus. Iya benar. Jadi ini poinnya penting karena nanti yang menang bakal dapat hadiah paket Ramadan, yang bakal dapat Semangat. Mantap kan? Nah, jadi semangatnya baru sekarang Mas. Dia ya. Oke, pertanyaan ketiga. Idul Fitri jatuh pada tanggal. 1 Syawal. Iya betul sekali Bapak Adam. Luar biasa. Mau dapat berapa poinnya? 33,3. 33,3 untuk Bapak Adam ya. Oke, silakan ditambah Pak. Ya. Lebih hitung gitu lagi. Yang ketiduran. Ya, siap. Ini pertanyaan keempat. Sudah siap? Siap. Berapa jumlah gigi pada anak usia 10 tahun? Buset. Coba deh. Berapa? Ya. 24. Betul sekali. Tuh tahu. Enggak, ini pertanyaannya spesifik terus nggak nyambung jadi makanya skor lagi tinggi ya. Enggak tahu. Nggak nyambung sama. Kok lu bisa tahu? Gua tadi. Tahu ya. Nggak punya anak 10 tahun kan umurnya. Iya. Emang udah 10 tahun? Belum 10. Kaget gue. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tradisi membangunkan sahur di Indonesia sering menggunakan alat Bedug. ya betul sekali. Yang ini menambah 20 aja ya, karena yang tadi udah gede poinnya ya. Minus. Benar. Gampang kan? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa nama kegiatan membaca Al-Quran bersama? Dimas. Maksudnya? Cid, udah. Harus. Ya betul sekali Bapak Ilmu bertambah lagi 30 langsung catching up. Kalau yang Islami nomor 1 nih. Ya kalau disuruh bacaan skornya sekarang berapa gua nggak tahu. Ntar kayaknya kalau nggak diedit ditulis di bawah. Pokoknya ini masih ada sisa 2 pertanyaan terakhir. Jadi siapapun yang bisa, ini gak ada yang tahu siapa aja bisa nyusul ya demi dapat paket Ramadan dari IM3 yang bakal dapat hadiah saat plusnya. Yang ini 300 juta kan poinnya. Mungkin gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Bebas. Pertanyaan berikutnya, konten yang tiba-tiba sangat populer di apa? Viral. Iya betul sekali. Telat nih. Lagi cepet banget. Belum selesai ya. Belum, makanya karena Langsung tahu. mau berapa poinnya mas? 1.000. Oke, 1.000. Oke. Emang ditambahin beneran?
Itu dia lagi namanya. Tadi gue masalahnya. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi ini bisa jadi pertanyaan penentu karena bisa jadi hadiahnya bisa jadi poinnya 5 juta. Gak ada yang tahu. 500.000. Gimana mood kita semua aja ya? Kuis apa ini poinnya begini? Poinnya suka-suka. Yang penting dapat hadiahnya dari Antri. Berkah. Paket Ramadan dapat 1 pamples ya. Oke. Bahasa Indonesianya charity content adalah silakan Bapak Rido. Konten sosial, konten ya. Iya betul. Oh benar. Bapak Rido dapat 500.000 poinnya. Langsung pemenangnya adalah Bapak Rido. 500.000 poin. Luar biasa. Selamat sudah menang. Dan berhak mendapatkan hadiah paket Ramadan 1 pamples yang bisa didapat di My Ayam Tree. Yeay. Oke, sudah sampai di sesi terakhir. Jadi Dok, kalau setiap episode Meja Kuning ini kita di sesi paling terakhirnya kita ada semacam menulis summary dari hasil diskusi kita tadi. Luar biasa. Di dalam buku, yang nanti bukunya ini namanya Buku Gemilang Ramadan. Keren banget guys. Mantap. Ini kayak waktu kecil dulu ya. SKU dulu kayak saat kelulusan. Ini nanti Harus penuh. harus penuh gitu. Dan lo sebagai DKM di sini, Dewan Keluarga Masjid ya. Iya benar. Dewan Keluarga Masjidnya kita butuh tanda tangan dari gue sebagai validasi bahwa kita sudah belajar tadi dari hasil diskusinya gitu. Jadi kita tulis dulu sebentar ya. Berarti minta. Emang apa mas pelajarannya? Nggak boleh nyontek ya. Jadi kita tulis dulu berarti poin-poin apa aja yang kita dapat dari semua sama Rido udah deh. Oke. Bentar ya Dok. Oh benar serius nih nulisnya. Luar biasa. Harus. Gue inget-inget Bercanda gitu. Gue inget-inget doang nih tadi. Apa ya? Ini gue jadinya menceritain apa yang gue tulis aja, apa yang gue tangkap dari percakapan sama Rido barusan. Tadi yang nempel banget di gue tuh pas ketika lo udah mulai nemu titik ikhlasnya, ada hal-hal yang emang bahwa hubungan atau segala effort itu outputnya tidak selalu transaksional gitu. Itu menurut gue penting sih. Dan di gue juga itu, di kami juga kerasa banget gitu. Jadi ada either itu tidak transaksional ataupun ada yang ya udah yang penting kita beramal baik aja dulu, ntar siapa tahu ketemu feedbacknya kapan tanpa harus berharap atau tanpa harus pamrih gitu. Itu yang gue tangkap itu. Lu udah belum lu? Sama gue itu Bener tapi. Emang tadi gue gini. Emang ya apa namanya intinya tulus aja gitu lu dalam bekerja yang tadi kan lu bilang kayak kerja sesuai passion lah ya, yang apa yang lu suka jadinya pada akhirnya ya udah karena gue suka ini gue kerjain dulu aja gitu. Pada akhirnya kan outputnya mau misalnya katakanlah gagal atau gimana, ya mungkin hari ini gagal tapi bisa jadi besok itu jadi sesuatu hal yang baru gitu. Jadi emang ya gak selalu harus sekarang lah itu ya rezekinya. Keren. Oke, gue juga jadi harus menjawab nih ya. Ya, kalau gue yang sangat inspiring adalah gimana Rido membangun sebuah komunitas dan aim target akhirnya tuh sangat mulia menurut gue. Dimana lo pengen menggabungkan cross industry itu yang mungkin kita sangat menunggu ya. Semoga bisa sukses apapun yang dikerjakan sama Rido gitu. Jadi terima kasih banyak itu. Jadi kita sekarang tanda tangan Pak Ustadz. Stempelnya gak ada nih. Stempelnya. Bisa ditanyain guru ya tuh. Ini jamnya mas. Pak saya Pak saya. Boleh. Maaf. Mantap. Keren. Biasa sih gue nulis sendiri sih. Sah ya. Sah. Thank you. Thank you Rido. Thank you. Gila Mas Eldo, Mas Mao. Sama kasih banyak. Kita berjumpa lagi hari ini. Thank you. Semoga sehat-sehat selalu dan apapun yang diupayakan bisa kejadian lancar. Amin. Bisa. Thank you, Dok. Amin. Thank you. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Pam 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 pam.